Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Waalaikumsalam. Sore. Sebelum perkenalkan, nama saya Niki Liliana Rahayu, mahasiswa D3 Hubungan Masyarakat di Jakarta 2019. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu divisi media sosial di Kementerian Sosial, yaitu Kak Sarah Hutami. Dengan gelar, apakah bisa disebutkan? Nanti mau yang udah ini aja deh Pak. Iya, aku petugas media sosial di Biro Humas, khususnya di Instagram ya. Bawahnya Mas. Atasnya. Baik, saya ingin Kak Sarah Hutami terlebih dahulu. Halo Kak Sarah. Halo. Apa kabar Kak? Baik. Apa kabar? Aku juga baik-baik aja. Pandemi kan agak ngebosanin juga sih karena pandemi cuma di rumah aja. Iya, benar. Kuliah juga di rumah ya? Iya Kak. Kuliah di rumah lewat Google Classroom atau enggak lewat Zoom. Tergantung dari itunya sih dosennya mau yang mana. Iya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sarah atas ketersediaannya menjadi narasumber dalam wawancara kali ini. Sama-sama. Wawancara kali ini kita akan membahas mengenai strategi Humas Kementerian Sosial dalam menghadapi tantangan melalui media sosial. Wawancara kali ini juga merupakan sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Dan hasil wawancara ini akan kami publikasi. Jadi Kak Sarah Hutami, kalau boleh tahu kakak lagi sibuk apa ya? Mohon maaf, putus-putus ya, agak putus-putus kayaknya. Sarah Hutami, kalau boleh tahu lagi akhir-akhir ini lagi sibuk karena menteri baru, jadi ikutin kegiatan menteri aja nih, lagi sibuk liputan gitu-gitu sih. Terus juga media sosial masih jalan terus, bikin konten gitu-gitu aja paling. Jadi masih biasa bikin konten. Betul, bikin konten, liputan juga gitu. Terus untuk itu sebelumnya yang saya ketahui Humas itu nggak jauh-jauh dari yang namanya komunikasi dengan publik, informasi, kalau bisa nggak bisa sambil ini dalam dunia kerja sama seperti yang dijalankan kuliah atau justru berbeda ya Kak? Yang udah ada kurang lebih sih sama ya, apalagi komunikasi organisasi, mata kuliah komunikasi organisasi tuh kepake banget di sini gitu. Hubungan internal, hubungan eksternal juga kepake banget di sini gitu loh. Karena kan kita tim ya. Kita ngomongin tim gitu, kerja sama organisasi itu penting banget gitu. Dan juga kayak banyak sih yang relate, banyak banget ya, kayak komunikasi media massa juga relate tentunya gitu loh. Komunikasi media baru segala macam tuh relate banget sama pekerjaan ini gitu. Jadi mata kuliah yang udah pernah dipelajari itu sangat relate dalam dunia pekerjaan ya Kak. Betul sekali. Tugas seorang Humas Kementerian Sosial, khususnya di divisi yang itu sekarang, yaitu media sosial itu tugasnya apa aja ya Kak? Sorry, putus-putus deh. Kenapa? Iya, maaf ya Kak. Iya. Iya. Kan kakak itu seorang humas di Kementerian Sosial, khususnya di divisi yang kakak tempati sekarang. Tugasnya apa aja sih Kak?
Tugasnya, wah tugasnya sebenarnya kalau aku kan masuknya publikasi dan pemberitaan nih, jadi ya udah melulu tentang publikasi dan pemberitaan aja gitu loh. Sebenarnya banyak di Biro Humas, ada dokumentasi juga, ada hubungan antar lembaga juga gitu loh. Tapi kalau ngomongin akunya aja, khusus aku di bawah divisi namanya publikasi dan pemberitaan, which is kayak di publikasi pemberitaan tuh ya ada media sosialnya, ada media monitoringnya, ada ngurusin websitenya, ada kerjasama dengan media juga, gitu-gitu sih. Jadi ada publikasi, terus sama kerjasama dengan Nah, kalau misalnya itu Iya, betul. tugas-tugas kakak itu menurut kakak, tugas kehumasan dari antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya itu berbeda nggak sih kak? Ada perbedaan atau enggak? Berarti ini bicaranya lembaga, instansi, atau perusahaan nih, karena dua hal yang berbeda sih ya. Instansi sama perusahaan tuh beda banget tuh dari kalau dilihat dari sisi humasnya gitu. Kita lebih ke mana nih? Ke instansi aja. Oke, antar instansi ya. Kalau antar instansi sendiri sebenarnya nggak jauh beda sih ya tugasnya, ya sama aja, sama-sama membuat citra kementerian itu pasti bagus di mata masyarakat, satu. Kedua juga kan punya tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan untuk masyarakat ya, kayak program-program pemerintah saat ini yang paling update apa, terus juga mungkin ada pembaruan-pembaruan dari program-program yang lama, kebijakan-kebijakan pembaruan kebijakan-kebijakan juga gitu sih. Sebenarnya nggak jauh beda sih ya menurut aku. Ya, jadi humas dari instansi-instansi lainnya itu nggak jauh berbeda ya kak, dari satu sama lainnya. Iya, kalau sama-sama pemerintahan ya. Iya. Pada awal tahun 2020 kan kita semua itu dikagetkan dengan adanya pandemi virus corona ini ya kak. Dan yang saya ketahui, betul, orang tidak memiliki persiapan apapun. Nah, apakah itu juga terjadi? Atau justru Kementerian Sosial itu sudah mempersiapkan karena mendengar berita-berita yang sudah beredar? Berarti ini di lingkungan Kementerian Sosial nih, atau secara masif sampai ke masyarakatnya atau gimana? Di lingkungan Kementerian Sosial aja? Iya, di lingkungan Kementerian Sosial. Dengan adanya pandemi? Iya, Kak. Dengan adanya pandemi di Kementerian Sosial sih, ya udah dari awal sih memang udah kayak jaga jarak segala macam itu udah diterapkan sih ya. Cuma ya balik lagi kayak gini kan ada juga yang memang nggak boleh bener-bener WFH gitu loh. WFH tuh kayak ya WFH tapi kayak tetap diberlakukan sistem piket kalau di sini. Jadi kayak 50-50 gitu. Nah, kalau dengan kan ada pemberitahuan baru nih terbaru kalau 70 pembagian karyawan tuh harus 70-30, which is jadi kayak di rumah lebih banyak yang WFH, di kantornya 30%, gitu sih kemungkinan ya ke depannya. Tapi dari awal memang udah diterapkan sih jaga jarak dan sebagainya, prokesnya, protokol kesehatannya sudah diterapkan gitu. Jadi protokol kesehatan sudah diterapkan, jaga jarak juga, dan 50-50 antara bekerja di rumah dan bekerja di kantor. Kantor, iya betul. Lalu hal apa sih Kak yang pertama kali dilakukan dengan Kementerian Sosial, khususnya divisi media sosial dan kondisi pandemi yang pertama kali dilakukan? Waktu pandemi ya, pasti sih kayak kan semua pekerjaan itu kan jadi berefek ya, maksudnya pandemi membawa efek ke semua pekerjaan gitu loh. Nah, di Kemensos ini kan banyak juga nih kan kita ngebawahin kayak orang-orang yang sembako segala macam gitu-gitu kan, yang terkenal kan paling kan dari Kemensos kan sembako. Nah, itu pun jadi kayak ada tata cara tertentu untuk
para 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 apa namanya, kita sebutnya KPM ya. Para KPM-nya tuh bagaimana tata cara untuk mengambil sembakonya di warung yang sudah ditetapkan gitu sih. Nah, itu lebih disosialisasikan mungkin lewat media sosialnya gitu loh, melalui media lainnya juga, website juga disosialisasikan. Jadi kayak ada banyak hal yang kita remake lagi peraturan-peraturannya kayak bentar ya. Masih banyak teman-teman aku, jadi aku diledekin nih. Jadi masih banyak awal-awal sih pokoknya tetap ya kita ngasih tahu tetap jaga jarak dan segala macam itu tetap diberitahukan kepada KPM di luar sana sih. Even kita bahkan bikin kayak tata cara aturan ngambil sembako selama pandemi itu kita taruh di medsos gitu-gitu sih. Sama aja sih sebenarnya, basically sama kementerian lain saling mengingatkan juga ke masyarakat luas ya, nggak cuma terkhusus ke KPM ke Mensos aja gitu, kayak tips-tips, kita kasih tips-tips untuk mencuci tangan dengan benar yang awal-awal ya, pas awal pandemi, kayak bagaimana tips-tips menjaga jarak dari orang lain, berkendara kalau memang ada masyarakat yang masih menggunakan transportasi gitu-gitu sih. Selalu kita keep update sih kayak gitu di medsos. Jadi update tentang jaga jarak, terus sembako, dan juga tentang orang-orang yang sedang berkendara ya Kak. Lalu kalau misalnya Iya. kehumasan Kementerian Sosial itu untuk tetap membantu menjalankan program kerja itu gimana ya Kak? Dirancang itu biar tetap menjalankan. Maksudnya gimana nih? Dari rencana awal? Iya, yang udah dirancang dari awal itu gimana ya? Kan udah pandemi, apa bakalan ada masalah-masalah yang diterima gitu? Pasti berefek banget sih ya, apalagi kayak kan kayak masalah apa ya, mungkin ya. Yang paling gampang dari yang sesimpel ini aja sih, kayak kan biasanya ada liputan nih, misalkan menteri ada kunjungan kemana untuk mengecek apakah bantuan sosial dan sebagainya sudah diterima belum sama masyarakat, itu sih jadi berkurang banget gitu loh. Tapi ya tetap dimaksimalkan mungkin dengan cara lewat Zoom meeting gitu, lewat media daring gitu sih. Jadi kesulitannya itu lebih di publikasi ya Kak. Jadi kan selain tantangan yang tadi gitu, ada nggak sih Kak tantangan buat divisi media sosial itu saat masa pandemi ini? Tantangan ya, medsos. Tantangan sih nggak ada sih ya, karena kan memang kan basicnya kan kita juga medsos kan media daring ya, maksudnya media online juga gitu mas, yang nggak, tetap aja berjalan sih, semua konten-konten tetap dinaikkan, tetap dibuat gitu-gitu sih. Nggak ada sih selama ini, nggak ada permasalahan yang gimana sih untuk media sosial sendiri ya. Kalau untuk keseluruhan humas itu tuh, dan saat menghadapi tantangan, gimana ya Kak cara menghadapinya itu? Kita ambil contoh yang kemarin. Dari yang paling terkenal dulu. Kan kemarin mungkin mau denger nih ceritanya, mudah-mudahan. Jadi kan kemarin ya seperti yang kita tahu bersama, Kementerian Sosial terkena kasus menterinya korupsi kan, terjerat korupsi. Nah itu humas tuh jadi kayak kita sih mengambil sikap kalau memang menteri dan instansi itu dua hal yang gimana ya, pokoknya setiap instansi itu ya udah instansi berdiri, mensos menteri datang aja gitu, maksudnya siapapun menterinya, instansi ini tetap harus ada gitu sih. Jadi ya walaupun kemarin terkena kasus gitu, nggak terlalu
nggak terlalu berefek banget sih ke Kementerian Sosialnya gitu. Cuma netizen kan taunya nih ya udah aja berarti Kemensos nih salah segala macamnya. Paling kita ngambil sikapnya ya aku pernah inget sih dulu Pak Asep pernah ngajar di salah satu mata kuliah, aku lupa mata kuliah apa. Dia pernah bilang kalau nggak semua masalah itu harus diklarifikasi. That's why Kementerian Sosial sih mengadakan konvers, tetap mengadakan konvers, tapi ya kita nggak apa ya tetap 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 memberitahukan kalau memang iya benar ada kasus korupsi segala macam gitu loh. Kita di situ cuma menjelaskan bukan untuk mengklarifikasi gitu. Nah, tapi cara mengcounternya dengan memberikan mungkin hal-hal yang baik lainnya kayak ngebicarain masalah program segala macam. Jadi secara tidak langsung walaupun tidak diklarifikasi tapi ketutupan sama yang baik-baik lainnya ini gitu. Gitu sih. Jadi melakukan kegiatan lain yang baik untuk mengcover itu ya Kak. Terus juga selain klarifikasi bisa ngejelasin hal-hal yang lainnya kan. Terus tuh selama nggak selalu harus klarifikasi ya. Terus selama kurang lebih 9 bulan menghadapi pandemi ini, kan kebanyakan orang itu bekerja secara online di rumah atau yang biasanya disebut work from home. Apakah Humas Kemensos melakukan hal yang sama atau tidak? Itu kan tadi udah sama. Kalau misalnya tahu kan Humas itu sangat sibuk untuk berkolaborasi. Nah, itu tuh gimana ya Kak cara melakukan Humas buat tetap ngelakuin pekerjaan yang sibuk walaupun itu melalui rumah? Kan harus berkolaborasi juga. Oh, maksudnya di rumah gitu walaupun sibuk tapi masih pasti sih kayak seminggu sekali sih ada kayak Zoom gitu loh, kayak rapat tapi melalui Zoom itu tetap ada ya, tetap kita terapkan karena kalau nggak kayak gitu namanya as a team gitu kan, jadi ya nggak mungkin kita bisa jalan sendiri, pasti ada tetap harus ada koordinasi dan ya tetap berjalan kan. Di Kemensos ini tetap berjalan, cuma mungkin dikurangi. That's why kayak mesti tetap harus ada koordinasi dan segala macam tuh harus sih. Jadi makanya paling diadain Zoom meeting gitulah seminggu sekali harus gitu. Jadi koordinasi tetap ada dan melaksanakan meeting selama seminggu sekali. Betul. Terus tuh bagaimana sih Kak cara Humas Kemensos, khususnya divisi media sosial, untuk tetap mempertahankan citra yang sudah dibangun? Terus kan yang apalagi yang masalah kemarin itu yang tentang korupsi, kalau melalui media sosial itu gimana ya Kak, biar citranya itu tetap bagus di mata masyarakat, di mata publik? Kayaknya kalau kena kasus korupsi, citranya pasti bakal jatuh aja sih. Citranya pasti udah otomatis jatuh aja, apalagi namanya kasus korupsi gitu kan. Nah, cuma ya tadi mungkin kan balik lagi menteri dan instansi itu kan dua hal yang terpisah gitu loh. Ya walaupun menterinya ganti, tapi kan instansinya enggak, tetap berdiri. Nah, ini dia yang harus kita kasih pemahaman ke masyarakat luar gitu loh, bahwa ya kita nggak ngomongin profilnya di sini, nggak ngomongin personnya, tapi lebih kepada instansinya, bahwa kayak masih banyak loh program yang lebih bagus untuk dibicarakan dari sekedar ngomongin korupsinya aja gitu sih. Oke Kak, jadi menjelaskan bahwa perbedaan dari menteri dan instansi dan betul, memberikan kejelasan lainnya yang baik-baik mengenai Kementerian Sosial, program-programnya. Terus Kak, terjadinya kasus yang korupsi itu, media sosial itu punya tugas lebih dalam lagi nggak sih Kak mengenai berita-berita yang udah beredar? Di media sosial sendiri ya kita sebenarnya terima aja sih ya. Karena ya mau bagaimanapun balik lagi kayak berita tentang korupsi itu
is a big deal gitu loh. Nggak ada yang bisa ngalahin berita korupsi di pemerintahan apalagi gitu loh. Jadi ya tadi yang aku bilang, nggak selamanya berita tuh harus diklarifikasi. Nah, berlaku juga buat medsos ini. Jadi kayak ya udah aja kita sehari, aku lupa itu sehari atau 2 hari setelah keluarnya berita menteri ini korupsi gitu ya, itu kita ngeposting lah, uh, for the first time memberanikan diri ngeposting gitu kan. Ya masih banyak aja masyarakat yang masih kayak marah segala macam di kolom komen segala macam tuh masih banyak aja. Cuma ya aku percaya sih kalau sesuatu yang dibangun pelan-pelan lagi mudah-mudahan kembali dengan sendirinya sih gitu. Amin. Gitu sih. Amin. Jadi tetap menjalankan seperti biasanya karena korupsi itu merupakan suatu hal yang besar. Jadi nggak perlu diketahui. Iya, dan ya tadi sih kayak kita juga masih mau bicara ke masyarakat bahwa ya balik lagi kalau menteri ya menteri itu kan person ya, as a person. Kalau kementerian adalah instansi gitu loh. Gitu sih, lebih menekankan itu. Kalau kita nggak bangkit-bangkit, aduh, kok jadi bangkit ya? Kalau maksudnya kalau kita nggak bergerak, maksudnya kayak stuck di situ aja, yang ada malah masyarakat malah makin gencer nih, malah makin udah aja nih, oh oke, adminnya nggak ngapa-ngapain, udah goreng gitu kan biasanya. Tapi ya that's why harus di counter dengan yang kayak gitu sih. Jadi harus move on ya supaya tetap bangkit. Betul. Move Terus on adalah kalau menurut kakak itu sepenting apa sih Kak humas di suatu instansi maupun perusahaan? Humas di instansi penting banget ya. Kalau nggak ada humas, wah bingung banget sih. Maksudnya kayak kan humas itu kan seharusnya menjadi garda terdepan dari sebuah instansi atau perusahaan gitu loh. Ya kayak kemarin aja kalau misalkan nggak ada humasnya, ya udah aja tuh diserang terus kan tuh media sosial segala macam. Tapi kan ya balik lagi kita counter beritanya dengan berita positif terus. Ya mudah-mudahan sih dengan adanya humas di perusahaan itu pasti punya efek yang luar biasa pentingnya gitu ya. Terlebih untuk manajemen krisis itu sih. Gitu. Jadi humas itu sangat penting ya Kak. Menjadi garuda dari semua garda instansi. Terus kalau menurut kakak itu kapan sih Kak peran humas itu sangat dibutuhkan bagi perusahaan? Sebenarnya pengambilan keputusan sih harusnya humas karena kan balik lagi yang bakal menghadapi masyarakat luar itu kan ya humasnya juga gitu loh. Kalau kita dilibatkan di dalam pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan dan sebagainya, yang ada malah kita bingung sendiri nih ngomongin apa ya, kok kayak kita nggak tahu apa-apa nih gitu kan. Baik di instansi dan perusahaan sih menurut aku sama ya, humas harus dilibatkan dalam segala hal itu gitu loh. Dan makanya kalau humas di bawah manajemen itu penting, memang seharusnya seperti itu gitu loh, bukan di bawah tingkatan lain. Jadi memang seharusnya sejujur-jujurnya sebenar-benar ya humas itu benar-benar harus di bawah top manajemen gitu loh. Jadi humas itu memang sangat penting perusahaan dan sangat dibutuhkan. Dan itu tuh harus menjadi manajemen di sebuah perusahaan, di semua perusahaan. Nah, betul. Kalau Kak Sarah ini kan dalam media sosial itu gimana sih Kak caranya buat menyampaikan informasi-informasi itu mengenai Kemensos? Apakah melalui cuma postingan foto atau harus video gitu Kak? Jadi di Instagram itu kan banyak fiturnya ya, kayak Instagram Story kan sekarang modelnya udah bisa nge-link ke YouTube. Kalau misalkan dia centang biru kan, udah bisa nge-link ke website. Jadi sih baik
feed, terus penggunaan di feed sih aku pakai, kedua juga Instagram Story juga semua fitur di Instagram Story juga udah bisa, TikTok juga udah bisa nge-link ke Instagram juga segala macam kayak gitu kan, udah aja tuh dipakai juga fitur itu gitu loh. Gitu sih, dipakai semua sih. Kebanyakan fitur Instagram ya. Jadi menggunakan fitur-fitur yang ada ya Kak. Berarti kita pakai semua. sering di Instagram sama TikTok gitu ya Kak? Buat kebetulan aku pegangnya Instagram khusus. Jadi tim medsos ini dibagi lagi. Satu tim itu ada 5 orang sekarang. 6 orang sekarang. Jadi kayak aku Instagram, temen aku Facebook, yang satunya Twitter gitu sih. Nah, aku khusus di Instagram. Jadi dibagi-bagi. Kalau misalnya itu tuh disampaikannya itu terjadwal atau situasional aja ya Kak? Gimana? Informasi itu buat menyampaikan informasi itu terjadwal atau sesuai situasi aja langsung kapanpun? Oke. Yang wajibnya itu kita punya plan dalam 1 minggu itu ada plannya, ada memang sudah wajib itu harus dinaikin gitu ya. Jadi satu postingan wajib ini harus naik dalam 1 hari gitu, yang wajibnya ada. Terus yang kayak conditional ini kayak misalkan tiba-tiba menteri kunjungan ke balai mana atau ada peninjauan di mana, nah itu kan yang nggak terduga tuh. Nah itu juga menyusul biasanya, tapi yang jelas dalam 1 minggu ini kita udah punya planning gitu sih yang harus kita upload gitu. Udah ada konten yang udah dibikin juga dalam 1 minggu gitu sih. Jadi keduanya bisa dilakukan ya Kak? Ada jadwal dan iya betul. Secara spontanitas juga ada. Betul. Kalau menurut Kak Sarah sendiri itu ada nggak sih Kak keahlian khusus buat menjadi bagian di media sosial? Keahlian khusus sebagai humas ya untuk jadi di divisi medsos. Harus sih ya, kalau misalkan medsos kan gak bohong ya, kayak target sasarannya kan anak-anak milenial yang masih muda segala macam. Nah itu juga kalau misalkan yang megang juga muda kan ya ke bawah ya, kayak tren yang saat ini sedang in apa gitu, yang bisa diadopt ke kementerian apa segala macam, dan penggunaan diksi bahasanya juga mungkin lebih menarik yang muda ya gitu loh, masih ya harus bisa ikutin tren sih, lebih tepatnya ya kalau di medsos harus bisa ikutin tren, harus lihat target sasarannya juga gitu sih paling. Jadi harus memiliki keahlian khusus, terus juga harus mengetahui tren yang untuk yang terakhir Kak. Iya betul. Kita berharap udah terakhir aja nih. Kan kita berharap semuanya di 2021 nanti pandemi akan segera berakhir. Namun kan kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi ke depannya. Nah, dari adanya pandemi ini, apakah Kemensos sudah mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya? Dan bagaimana Humas Kemensos mempersiapkan tantangan yang mungkin akan terjadi di 2021 nanti? Oke. Setting strategi komunikasi itu pasti sih harus ya di awal tahun. Kemensos sih kayak selalu bahkan sebelum awal tahun kita udah berusaha untuk men-setting isu apa nih yang kira-kira bakal kita naikin di 2021. Apalagi dengan ada menteri yang baru ini, menteri pun punya membawa isu juga gitu yang beliau angkat kan, dengan adanya Bu Risma ini. Beliau juga membawa kayak isu yang mau diangkat itu ada 3 gitu. Itu ya udah aja. Jadi dengan adanya strategi komunikasinya Kemensos pun kita juga mendukung strategi komunikasinya menteri gitu sih. Itu sih yang paling ini. Jadi pokoknya setiap bikin strakom sih pasti kita juga bikin hal-hal yang kira-kira bagaimana nih kalau misalkan nantinya ada krisis, balik lagi manajemen krisis itu juga harus ada beriringan dengan adanya strakom ini gitu sih. Jadi sudah mempersiapkan strategi dari awal. Sudah, bahkan dari sebelum awal tahun ya, udah dari sekarang ini udah nyusun strakom. Harus sih.
Jadi aku mau menyimpulkan dari interview kali ini. Jadi untuk Kemensos itu dalam tidak berbeda dari yang lain juga melakukan work from home dan work from office. Dan juga menurut kakak sendiri, klarifikasi itu tidak harus selalu dilakukan dan bisa mengcover dengan kegiatan-kegiatan baik yang lainnya. Lalu juga memberikan informasi mengenai perbedaan menteri dan juga instansinya. Terus memiliki strategi di 2021 nanti. Dan juga Humas harus memiliki dalam divisi apapun harus memiliki keahlian khusus dan juga mengikuti tren-tren lainnya. Cukup ya Kak, makasih banyak Kak untuk waktunya hari ini. Oh iya, sama-sama. Seneng bisa bantu. Kalau ada apa-apa tanyain aja, nggak apa-apa kalau ada yang kurang-kurang. Nanti Makasih di banyak, Kak. WA aja. Iya, sama-sama. Sorry ya, aku masih di kantor, soalnya jadi nggak fokus. Iya Kak, maaf juga tadi Zoom-nya ada kendala. Nggak apa-apa. Semangat terus kuliahnya ya. Iya Kak, semangat juga kerjanya. Maaf juga kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang nggak berkenan. Ya, aku juga minta maaf ya kalau ada perkataan-perkataan yang salah mungkin. Oke, makasih banyak Kak Sarah. Sudah. Ya, sama-sama. Makasih banyak Kak Sarah. Sama-sama. Ya. Maaf ya kalau ada kurang-kurang ya. Iya Kak.